Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Kaidir MM, Ibu Dr. Weli Wirman SIP MSI, Ibu Dr. Tantri Puspita Yazid SIKOM MA, dan Ibu Tutut Ismi Wahidar SIKOM NIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman sesama mahasiswa yang saya banggakan. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita masih dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai peran mahasiswa di lingkungan kampus. Seperti yang teman-teman ketahui, kampus adalah tempat bagi kita untuk menuntut ilmu, tempat bagi kita untuk mengembangkan karakter, tempat bagi kita untuk dapat berkreativitas dan berinovasi. Kampus juga dapat menjadi sarana tempat bagaimana kita untuk memanusiakan manusia. Sehingga melahirkan kaum intelektual, bermoral, dan berkarakter. Namun, apa jadinya jika kampus yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi kita untuk menuntut ilmu justru menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagian kalangan warga kampusnya? Ini bisa kita lihat dari bermunculannya pemberitaan ataupun isu-isu yang menyangkut dengan adanya tindakan diskriminasi dan juga tindakan pelecehan seksual oleh oknum tertentu. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini dapat terjadi. Salah satunya adalah kuasa dan wewenang yang dimiliki sehingga mampu melakukan apapun sesuai yang diinginkan, tidak terkecuali dengan tindakan diskriminasi hingga bahkan tindakan pelecehan seksual. Melalui masalah inilah, kita sebagai mahasiswa dibutuhkan perannya dalam memberantas segala tindakan yang melanggar ataupun menyalahi aturan yang berlaku di lingkungan kampus. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk peka dan peduli terhadap isu-isu yang menyangkut dengan warga kampusnya. Kita mahasiswa bersama elemen-elemen kampus lainnya lah yang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, tentram, dan juga kondusif. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, peran penting lainnya yang dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah dengan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswa yang ada dalam kampus. Dengan mengikuti kegiatan berorganisasi, kita berperan penting dan juga ikut andil dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan berdemokrasi yang berlaku di dalam lingkungan kampus. Dengan tidak menjadi mahasiswa yang apatis, kita dapat mengembangkan karakter kita menjadi karakter yang memiliki pola pikir kritis, idealis, dan juga sikap dan mental kita yang tidak menyimpang dari nilai-nilai moral yang ada. Karena inilah yang menjadi sumber dukungan bagi kita untuk dapat menjalankan tugas kita mahasiswa sebagai pejuang moral, di mana ketika kita belajar dan mengetahui tentang sebuah kebenaran sebagai pemuda yang cenderung memiliki sikap yang lebih kritis dan juga ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan hanya kita harus berkata jujur, berperilaku yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi, bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar harus kita peduli dan memiliki arti lebih dibandingkan dengan yang tentunya kita harus berkorban dengan mengambil resiko. Kita mahasiswa memiliki peran yang luar biasa sebagai agent of change, sebagai agen pembawa perubahan yang signifikan bagi bangsa dan juga dunia. Dan hal itu dapat kita mulai dari lingkungan kampus tempat kita menuntut ilmu. Karena pada dasarnya kita mahasiswa adalah kaum yang berintelektual. Kita lebih tahu akan seluk-beluk dunia. Kita tidak mudah terprovokasi dan cerdas dalam mencari berbagai bentuk alternatif yang kemudian dapat kita gunakan untuk menemukan solusinya. Ini menjadi bukti nyata mahasiswa memperlihatkan kontribusi dan juga peran pentingnya
dalam menciptakan lingkungan kampus yang ideal bagi keberlangsungan kegiatan proses belajar warga kampusnya. Nah, sebelum pidato ini saya akhiri, saya ingin menyampaikan kepada kita semua untuk dapat merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya dapat kita sadari. Tidak perlu melangkah jauh untuk mengabdi kepada masyarakat, cukup di ruang lingkup kita, yang mana adalah ruang lingkup di lingkungan kampus tempat kita menuntut ilmu. Karena saya yakin dengan begitu, kita telah melakukan tindakan awal yang baik untuk dapat ikut andil dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Dan sebelum menutup pidato, izinkan saya menyampaikan kata-kata bijak yang mungkin sesuai dengan tema pidato yang saya bawakan kali ini. Kata-kata bijaknya adalah, mahasiswa terbaik adalah mereka yang membawa perubahan positif di sekitarnya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan kali ini. Sekiranya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa, jaya kampusnya, hidup rakyat Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Kaidir MM, Dr. Ibu Weli. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kita dapat mengembangkan karakter diri kita menjadi karakter yang memiliki pola pikir yang kritis, idealis, dan juga